Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang tiga raja yang sangat terkenal dengan kasus perselingkuhannya. Yang pertama adalah Raja Daud. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud ini adalah raja yang mengalahkan Goliat, musuh dari bangsa Israel. Tapi guys, Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Gini guys ceritanya. Daud kan abis berperang tuh, capek. Dia tidur tuh. Pagi-pagi dia pergi ke soto istana. Soto istana itu kayak atap di istana gitu loh guys. Tuh dia lihat pemandangan, wah cantik. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang mandi di sana guys. Wah dia lihat dari jauh nih. Wih cantik banget nih perempuan. Dan kalian tahu perempuan itu bernama Bathsheba. Lalu Daud mengirim utusannya nyari tahu nih siapa sih perempuan ini, dia cari tahu. Habis dapat informasi nih si pengawalnya, dia kembali kepada Daud dan bilang perempuan ini bernama Bathsheba. Karena saking udah dimabuk cinta ya guys, dia tuh menyuruh seseorang untuk mengambil perempuan itu. Jadi guys, Bathsheba disuruhnya untuk datang ke istana. Dan terjadilah dosa selingkuh itu guys. Mulai dari situ Daud dan Bathsheba mulai berselingkuh. Kalian tahu kan? Mereka menjalani hubungan tertutup dan terlarang guys. Sampai suatu ketika dia menyuruh si Bathsheba ini menyuruh seseorang untuk memberitahukan Daud bahwa dia sedang hamidun guys, alias hamil anaknya Daud. Kaget dong. Apa kata suami gue nanti si Uria gitu loh. Gue hamil anak orang lain. Lalu sampailah kabar berita itu kepada Daud bahwa Bathsheba sudah mengandung anaknya Daud. Padahal Bathsheba ini masih menjadi istrinya suaminya waktu itu guys, yaitu Uria. Nah, timbullah tipu muslihat di otaknya Daud guys. Iya guys, Daud menyuruh seseorang untuk mengirimkan perintah. Jadi singkat cerita guys, Uria tuh mau pergi berperang tuh. Kan strategi perangan itu ada di tangannya Daud kan. Nah, liciknya Daud nih guys. Daud menaruh suami dari Bathsheba yaitu Uria di depan peperangan, alias di barisan depan guys si Uria ini. Otomatis guys, karena ulah si Daud ini, Uria metong guys. Uria mati dan akhirnya Bathsheba menikah dengan Daud. Namun guys, Tuhan tidak tutup mata guys. Akibat perbuatan Daud yang berselingkuh dengan Bathsheba, anak pertama Daud meninggal guys. Ya guys, meninggal. Dan itulah hukuman bagi Daud karena sudah mengambil istri orang lain. Raja yang mempunyai tipu muslihat dalam berselingkuh. Yang kedua adalah Raja Henry ke-8. Ya, ini daftar istri-istrinya ya guys. Namun saya akan menceritakan tentang istri pertama dan istri kedua dari Henry. Dengan tipu muslihatnya, Henry membohongi mereka. Pertama, Henry menikahi Catherine of Aragon. Ya pastinya dah di dalam pencatatan Katolik ya, pernikahan Katolik kan itu sah di dalam pernikahan mereka. Namun guys, suatu ketika Henry bosan sama Catherine of Aragon dan dia mau bercerai dong. Tapi di dalam
Gereja Katolik dilarang tuh perceraian. Dan akhirnya tipu muslihat Hendrik adalah dia mengambil kepemimpinan Gereja Katolik. Jadi dia menjadi pemimpinnya gitu. Terus dia mengesahkan pembatalan pernikahannya dengan Catherine Aragon, guys. Hanya demi menikahi Anne Boleyn. Lalu guys, setelah tujuan Henry ke-8 menikahi Anne Boleyn itu terjadi, guys, dia menanti anak laki-laki nih, tapi istri pertama, istri kedua nggak bisa memberikan dia anak laki-laki. Akhirnya Henry ke-8 berselengki dengan beberapa budak dan pembantu di dalam kerajaan. Sampai dia bertemu dengan Jane Seymour. Tapi guys, kan untuk menceraikan Anne Boleyn kan butuh alasan gitu loh, guys. Dan dia melakukan tipu muslihat, guys, alias kebohongan. Iya guys, Hendrik melakukan tipu muslihat. Hendrik melakukan tuduhan palsu atas nama Anne Boleyn. Hendrik menuduh Anne Boleyn sudah berselingkuh dengan sahabat dan laki-laki lain. Sehingga ada juga iya guys, Hendrik juga menuduh Anne Boleyn melakukan persengkokolan melawan raja dan hubungan incest. Jadi, karena banyaknya tuduhan palsu yang dikatakan Hendrik dan dituntut Hendrik dalam pengadilan, akhirnya Anne Boleyn bersalah. Anne Boleyn dinyatakan bersalah pada tanggal 19 Mei tahun 1536 dan harus dipenggal kepalanya, guys. Kasihan ya. Dan akhirnya akhirnya Hendrik menikahi Jane Seymour dan mempunyai pewaris laki-laki yang diinginkannya. Namun guys, pewaris tahta laki-laki itu, anak laki-laki itu tidak bertahan lama umurnya. Sehingga dia dikudeta, alias dia menunjuk ratu lain untuk dipimpin, dan ratu itu dikudeta oleh saudara perempuannya sendiri, yaitu anak dari Catherine Aragon, yaitu Mary. Dan setelah Mary turun dari tahta juga, yang menggantikan tahta itu adalah anak perempuan Hendrik dari Anne Boleyn yang bernama Ratu Elizabeth pertama, guys. Ketiga, ada Raja Vajiralongkorn yang melakukan tipu muslihat dalam perselingkuhan. Yang mau tahu kisah selengkapnya Raja Vajiralongkorn, jangan lupa ya, tunggu aku di part 2. Jangan lupa komen dan like dan subscribe video aku supaya aku semakin semangat membuat video untuk kalian semua. Tunggu aku di part 2 ya.